Halo semuanya, selamat pagi, salam sehat, selamat beraktivitas pada hari ini. Semoga semua aktivitasnya hari ini bisa berjalan lancar ya Bang ya. Oke, eh, masih banyak ya abang-abang teman-teman kita, masih ada yang belum tahu ya. Ini kita akan buat teknikal 15 detik kembali. Masih banyak saya lihat yang masih bertanya tentang Bang yang mana C1-nya gitu, yang mana C2-nya, yang mana C3-nya gitu ya Bang ya. Jadi itu saya merasa aneh gitu. Bisa-bisanya masih ada yang nanya di video saya itu, di video pertama kali rilis ini loh, rilis C3 ini. Tapi dia bertanya, Bang yang mana C3-nya, yang mana ininya. Katanya Abang bongkar, tapi kami kan nggak tahu gitu. Nah, jadi saya pula dibilang kalau mau berbagi itu jangan setengah-setengah lah gitu kan. Aduh, padahal dia yang belajar setengah-setengah gitu ya Bang ya. Jadi kalau belajar itu jangan setengah-setengah ya Bang ya. Memang nggak semua sih, tapi masih ada gitu yang seperti itu. Maksudnya kalau mau belajar itu jangan setengah-setengah Bang. Kalau mau belajar, belajarlah lebih ini gitu, lebih cerdas gitu. Tontonlah videonya dari awal sampai akhir gitu, biar paham gitu. Ketika abang melompatin 2 menit, bisa jadi di 2 menitnya ini intinya gitu. Yang abang cari ada di sini, tapi abang loncat. Misalnya 20 menit durasi video, abang loncat 2 menit. Nah, abang capek nonton 18 video, tapi 18 menit video ini, tapi nggak ada gunanya gitu. Karena di 2 menit ini abang lompatin, padahal yang abang tanya ada di sini gitu kan. Ujung-ujungnya apa? Nggak ada gunanya, sia-sia Bang nonton segini kan gitu. Makanya lain kali saran ya Bang ya, kalau memang niat mau belajar, belajarlah dari tahap 1 ke sini, jangan dari sini belajar lompatin ke sini. Padahal intinya bisa jadi ada di sini gitu. Tapi karena diloncatin kita jadi nggak dapat intinya gitu ya Bang. Padahal kita capek sampai 100 lagi ke sana. Kita udah lompatin misalnya yang ini, di sini yang intinya misalnya. Makanya gitu dia Bang. Jadi biasakan belajar dengan dari mulai awal gitu dia Bang. Jangan setengah-setengah. Abang yang belajarnya setengah-setengah gitu, bukan saya yang memberikan setengah-setengah gitu dia Bang. Oke. Jadi sebenarnya udah ada lengkap di situ, cuman karena abang belajar setengah-setengah, jadi abang bertanya lagi gitu. Padahal yang lain Bang ngerti gitu ya. Padahal bisa abang sendiri atau ada beberapa itu saya lihat ya. Jadi bukan maksud apa-apa, maksud saya biar lebih cerdas lagi untuk belajar gitu ya Bang ya. Yang kedua, kalau misalnya abang-abang nggak temukan apa yang abang cari di satu video, maksud saya lebih cerdas gitu, langsung masuk ke akun saya gitu, ke channel ini gitu ya, ke profilnya, lihat di playlist. Nah, lihat di playlist, di situ udah ini gitu Bang, udah tersedia gitu apa yang abang cari. Misalnya abang nemuin video yang ini nantinya ya, karena di sini nggak mungkin membahas lagi dari candlestick gitu ya Bang ya. Nah, jadi abang-abang ada juga yang bilang gitu Bang, saya belum tahu, nggak ngerti naik turunnya di mana gitu ya. Di video saya pertama rilis C3 ya Bang ya, saya nggak ngerti naik turunnya di mana. Berbaginya ya inilah Bang, jangan setengah-setengah gitu ya Bang ya. Makanya saya heran gitu. Kalau kita memang mau menggali, memang harus cerdas gitu Bang. Maaf ya Bang ya, bukan bermaksud menyinggung gitu. Yang lain kenapa bisa gitu kan? Kenapa ada yang sisa 3-5 orang atau berapa orang gitu yang masih seperti itu gitu. Jadi langsung cerdas masuk ke playlist, karena nggak mungkin di satu video ini aku selalu bahasin ini candlestick dulu baru, nggak mungkin Bang. Jadi saya buat aja satu video belajar untuk candlestick gitu dia Bang. Jadi maksudnya lebih cerdas, kok jangan berpakuan di satu video. Kalau ada abang cari di satu video ini nggak ada, langsung masuk ke playlist. Lihat di situ udah ada semua gitu. Udah ada saya buatin ini teknik yang 1 periode. Di sini playlistnya yang teknik 15 detik gitu dia Bang. Jadi biar lebih cerdas ya Bang ya, saya mengarahkan sebentar di sini karena saya ada juga beberapa sih, cuman nggak semua. Kebanyakan memang yang udah cerdas lah, dibilang udah bagus lah gitu. Jadi gitu dia Bang. Intinya kalau mau belajar kita jangan setengah-setengah gitu, bukan yang berbaginya yang setengah-setengah. Saya lucu bacanya.
Bukan berbaginya, saya nggak setengah-setengah saya berbagi bang. Bisa bang abang lihat, masa sebagian bilang saya berbaginya tulus, ada beberapa juga yang bilang, memang lebih banyak yang bilang gini ya bang ya, cuman ada beberapa gitu, padahal video yang ditonton sama gitu, kenapa yang lain bisa gitu. Situ saya simpulkan abang yang belajarnya setengah-setengah gitu dia bang. Nah, jadi mulai saat ini ya dibiasakan kalau mau dengar-dengar video atau belajar dari buku, dibiasakan dia dari halaman 1, jangan dilompatin 2, 3 gitu dia bang. Artinya kalau kita lompatin langsung ke halaman 10, kita tinggal di halaman 2, 3, 4, 5, padahal intinya ada di sini misalnya. Apalagi di awal-awal video, di situ saya pasti menjelaskan teorinya dulu gitu dia bang ya. Nah, jadi kalau nonton dari video ya biasakan dia nonton berurutan gitu semua gitu, jangan di skip-skip. Ketika di skip 3 menit nanti bisa jadi 3 menitnya ini yang ada ininya yang diajarkan lebih ini gitu kan, jadinya abang rugi, udah nonton 20 menitnya 3 menit diapain, di skip, rugi, nggak dapat semua gitu ya. Mending nggak usah ditonton gitu ya bang ya, kalau saran saya gitu dia bang. Oke, jadi nggak usah berlama-lama lagi, mungkin itu yang mau saya sampaikan dulu di sini, karena banyak yang bilang jadi saya yang dibilangnya setengah-setengah gitu ya bang ya, kurang enak gitu. Padahal udah secara terang-terangan saya jelasin, gratis lagi yang dibilang. Tapi nggak masalah lah, terserah gitu ya bang ya. Oke, di sini kita akan bahas lagi ya bang ya, sesuai pertanyaan abang-abang. Jadi nanti ditonton ya bang ya dari awal sampai akhir, biar nggak ada gitu dusta di antara kita gitu ya bang. Oke bang. Jadi di sini akan saya ulangi gitu, yang mana C1-nya, yang mana C2-nya, yang mana C3-nya gitu ya bang ya. Oke. Ini time frame 15 detik. Jadi perhatikan ya bang ya, saya nggak ada maksud apa-apa gitu, niat saya baik gitu ya bang ya. Oke, kita lihat. Jadi kalau dia bermain di TF 15 detik ini, ada 4 candle dia dalam 1 menit gitu ya bang. Ini saya ulangin dari awal ya bang, seperti saya merilis video ini, karena banyak yang apa juga, ada beberapa gitu, jadi saya ulangin aja ya. Di TF 15 detik itu ada 4 candle di dalam 1 menit gitu ya bang ya. Berarti di dalam 1 menit itu hanya 1 candle gitu ya bang ya, 1 candle, tapi di dalam TF 15 detik 4 candle gitu ya bang ya. Udah paham ya bang ya. Nah, 1 candle di 1 menit, 4 candle di 15 detik, udah paham di situ ya bang ya. Jadi yang mana yang 4 candle itu bang gitu ya. Jadi setiap yang ada timernya ini, dengar baik-baik ya bang ya, setiap yang ada timernya ini, untuk yang belum ngerti, ini adalah C4. Nah kan gerak dia sebentar ya bang ya. Nah setiap yang ada timernya ini adalah C4, artinya penutupan harga dalam 1 menit itu gitu ya bang ya. Nah yang di sebelahnya, sebelah kanannya, gini-gini terus nih, ini C4, ini C1, ini C2, ini C3. Nah kembali lagi yang ada timernya ini adalah C4 kembali gitu ya bang. Udah paham ya bang ya. Jadi ya setiap yang ada timernya ini itu C4, berarti otomatis secara logika kita berpikir ke sebelah kanannya C1 gitu ya bang ya, ke sebelah kanannya C1 lagi C2 gitu ya. Itu logika ya bang ya, bisa masuk akal tanpa kita harus, ini pun udah masuk akal, kita dapat logika ya bang ya. Sebelah kanan C2 C3, di sebelah kanan C3 C4 gitu lagi ya bang ya. Nah di sebelah kanan C4 lagi apa bang, di C1 lagi gitu, balik dia bang, gitu dia bang. Ini jangan ada lagi yang nanya, bang dari mana tahu abang itu C1, itu C2, itu C3 gitu. Jadi belajar apa dia ya bang, lebih cerdas gitu dia. Maksudnya yang pertama lagi lebih sabar gitu, jangan suka skip-skip jadinya nggak ngerti gitu ya bang ya. Ini bagi sebagian ya bang ya, bukan semua, kebanyakan yang udah pintar memang. Tapi kasihan yang belum pintar, padahal sama-sama nonton video itu gitu. Jadi ini pun nanti video ini jangan di skip. Kalau mau skip, mending jangan ditonton videonya gitu ya bang, daripada abang bertanya padahal jawaban pertanyaan abang ada di video tersebut gitu. Lucu awak jadinya gitu dia bang. Awak pula yang dibilang lagi setengah-setengah berbagi, kan gak enak gitu bang. Oke bang. Jadi itu hanya sekilas info aja ya bang ya. Di sini kita kembali lagi bermain di OTC ya bang ya. Ini hari Senin pagi, biasanya OTC masih ada sampai jam-jam siang lah gitu.
Oke, kita akan gas marketnya. Biasanya kita dari C3 ya bang, untuk yang masih awal-awal ini bang. Udah banyak yang lebih paham sih. Nah ini untuk yang awal-awal yang belum paham, yang suka skip-skip ya bang ya. Nah ini dari C3 tadi. Inilah yang mau titik utama kita untuk open posisi gitu ya bang ya. Jadi hanya satu candle ya bang, perhatikan ya bang ya, hanya satu candle. Yang kita butuhkan di dalam technical C3 ini hanya satu candle. Jadi jangan abang tanya lagi yang mana informasinya, yang mana konfirmasinya. Hanya satu di sini. Inilah konfirmasi. Nggak ada yang lain yang mau kita analisa gitu ya bang ya. Buat yang belum ngerti gitu, buat yang masih suka skip-skip ya bang ya. Oke. C3-nya udah tahu tadi ya bang ya, di sebelah kiri daripada C4. Nah, gitu dia bang. Kalau ini C4 berarti sebelah kirinya C3 gitu. Sebelah kanannya C1 gitu ya bang ya. Udah paham saya rasa ya bang ya. Kita pakai logika kita juga gitu dia bang ya. Oke. Berarti kita akan analisa C3-nya gitu ya bang ya. Analisa C3-nya baru kita gini bang. Ini di periode ini kita analisa C3, opennya di sini gitu dia bang. Nah, titik open kita lihat idealnya, titik-titik idealnya gitu. Kalau kita mau ngebuy, tunggu dia naik dulu, dia C1 atau C4-nya naik dulu, baru kita kalau kita mau nge-sell ya bang ya, tunggu dia naik dulu, baru kita sell gitu ya bang. Kalau dia mau nge-buy, tunggu kita turun dulu, tunggu turun dulu. Misalnya ini kan informasinya penurunan atau konfirmasinya penurunan atau konfirmasinya kenaikan ya bang ya. Pokoknya ambil titik idealnya, tunggu dulu. Kalau dia kenaikan, tunggu turun-turun dulu C1, C4 atau C1, baru abang langsung buy gitu ya bang ya. Itu titik-titiknya, itu apanya, candle tempat kita open posisi, tempat kita ngeklik ini ya bang ya, ngeklik buy atau ngeklik sell gitu ya bang ya. Jadi ini sangat jelas ya bang, jangan nanti bertanya lagi atau saya lagi yang dibilang setengah-setengah gitu ya bang ya. Oke. Aduh, kita mau nge-sell tadi bang, karena kita di sini dapat konfirmasinya pelemahan daripada si buyer gitu dia bang. Oke, tapi kita nggak masalah, kita akan tunggu C3-nya ini. Oke, kita tunggu ya bang ya. Kita bermain di OTC lagi nih. Oke, itu pelemahan daripada seller, kita akan ambil buy-nya. Oke, jadi jangan ditanya lagi kenapa pelemahan seller gitu ya bang. Tips video udah saya jelasin sebenarnya. Jadi satu video pun kalau abang langsung tonton dengan ini gitu, misalnya soal candlestick, langsung cari aja di playlist candlestick gitu. Jadi abang pasti nggak nanya-nanya gini-gini lagi gitu. Bang jelasin lah, memang akan saya jelasin juga di setiap video, setiap open posisi gitu. Gitu dia bang. Tapi kalau memang kita cerdas, kita pasti nggak perlu lagi nanya-nanya pun udah dapat gitu ya bang ya. Oke. Jadi kenapa saya buy di sini? Karena saya lihat ini pelemahan, tidak punya sumbu gitu ya bang ya. Oke, jadi setiap nggak punya sumbu, ketika dia muncul di ujung-ujung tren seperti ini, tren turun, dia saya anggap pelemahan gitu dia bang. Oke ya bang ya, sangat mudah dipahami ya bang ya. Oke, di sini kita opennya kecil-kecil aja karena kita harus menjaga dan menerapkan money management ya bang. Oke, dia belum kuat untuk naik, tapi tidak masalah, kita akan ambil kembali gitu ya. Nah, kemarin kita ambil informasi seperti ini, yang hijau ini hanya garis seperti ini, dia adalah penurunan, kita ambil ya bang. Kita simpulkan menurut histori daripada market sebelumnya gitu ya bang. Makanya di sini kita akan sell, kita coba sellnya gitu dia bang. Nah, artinya seperti ini tadi, kita loss di sini, berarti kita tidak dapat titik terendahnya gitu ya bang ya. Tapi tidak ada masalah gitu ya, namanya market OTC ya memang seperti ini, garis-garis gini dia ya. Oke, kita tunggu. Oke, dia turun ya bang ya. Situ kita lihat pelemahan, kita tunggu dulu turun, dia turun nanti akan kita buy gitu ya bang. Biar nggak seperti yang di sini gitu. Jadi apapun yang kita alami di dalam bertrading ini, itu harus bisa kita jadikan pelajaran gitu ya bang. Harus bisa kita jadikan pelajaran. Jangan kita terjatuh 3 kali 4 kali dalam satu lubang gitu ya bang ya. Oke, setidaknya kita udah
ini gitu, kita jadikan pengalaman dia bang, biar biar kita cepat gitu ya bang ya, cepat dalam proses belajarnya gitu dia bang. Oke, jadi kesimpulan dari seperti ini kita dapatkan kemarin bahwa di tren di apa namanya market OTC ini kan sering ada garis seperti ini. Kalau dia garis hijau kita anggap dia ini ya bang, apa namanya, penurunan gitu ya bang, artinya dia pelemahan daripada si buyer gitu ya bang. Kalau berwarna merah kita anggap pelemahan pelemahan untuk seller gitu ya, kita buy gitu ya bang. Oke, sesimpel itu ya bang ya. Ini baru semalam sih kita temui karena kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman gitu ya bang, biar cepat kita gitu ya bang ya. Oke, di sini kita ambil lagi selnya sebentar. Oke, kecil-kecil aja ya bang. Gitu dia bang, kalau belajarnya memang nggak ada apa namanya, guru yang terbaik selain pengalaman kan gitu apanya bang. Kita ambil lagi di sini, memang pengalaman lah yang paling ini ya bang ya. Yang penting kita pengalaman itu jangan hanya sekedar sekilas berlewat gitu aja gitu bang, harus jadi pelajaran gitu aja intinya. Oke, ternyata dia kembali ke atas. Oke, dia lemah untuk naik ya bang ya, lemah untuk naik. Kita tunggu kenaikannya, kita ambil reversalnya gitu ya bang. Jadi ini candlestick lemah untuk naik gitu ya bang, nggak selaras antara body dan sumbunya gitu ya bang ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, di sini kita boleh ambil selnya. Bentar, kita tunggu ya bang ya. Jadi kurang enak gitu ya bang ya bertradingnya. Namun tidak masalah ya bang ya. Oke, yang penting jadi pembelajaran untuk abang-abang gitu yang lagi proses pemula, baru terjun gitu ya bang. Jangan setengah-setengah belajarnya gitu ya. Belajarlah secara full dan lebih cerdas untuk menggali gitu ya bang. Kalau tidak temu di sini di video ini yang abang cari, langsung masuk ke playlist, cek di situ semua gitu. Kalau tidak ada juga, baru abang-abang komentar bang, request ini gitu bang, saya siap gitu, nggak ada masalah gitu dia bang. Oke, kita tunggu dia agak turunan dikit, kita akan ambil buy-nya. Jadi kenapa saya sell tadi, karena saya sudah bilang ini adalah pelemahan untuk ini ya bang ya, apa namanya, sebentar, pelemahan untuk naik ya bang ya. Ini pelemahan untuk naik, makanya saya sell tadi di sini. Saya lihat ini pelemahan lagi untuk apa namanya, seller gitu ya bang ya. Kita akan ambil dulu buy-nya gitu. Oke, kita tunggu. Oke, di sini kita ambil buy-nya lagi. Aduh, terseret ya bang ya. 3, 4, 2, 4, 3, 2, 1. Oke, kita dapat di sini ya bang. Artinya ini adalah pelemahan gitu ya bang ya. Candle seperti ini pelemahan, nggak ada sumbunya ya bang. Oke, jadi gitu, sesimpel itu ya bang ya untuk menganalisa di OTC ini gitu ya bang. Oke, kita tunggu lagi di situ. Jadi kita sini nggak usah panjang-panjang, sekali open posisi lagi ya bang, udah 19 menit. Karena terlalu lama tadi untuk memberikan penerangan ya bang. Sebenarnya saya nggak masalah sih, makanya di video ini saya jelasin gitu bang, biar nanti lebih ini dia ya bang ya. Jadi jangan sakit hati jika saya berikan penjelasan keterangan-keterangan gitu ya bang ya. Ini untuk kebaikan gitu, saya tidak ada niat apa-apa gitu ya bang. Oke, oke, jadi tiba-tiba turun tadi di situ ya bang ya. Kita tunggu ini, kita akan ambil selnya. Oke.
Jadi di sini saya fokusnya sebenarnya untuk memberikan pengarahan yang soal candlestick ini tadi ya Bang ya, dan pengarahan soal pembelajaran kita gitu. Yang kedua, yang 1 sama 2 tadi ya Bang ya, lebih cerdas dan lebih ini dia ya Bang ya. Itu aja sebenarnya yang mau saya sampaikan di sini. Aduh, habis waktunya. Oke. Oke, di sini kita habiskan ya Bang ya. Karena situ kita loss, kita habiskan di sini. Oke, biar kita ambil kalian kita kayak gini kalau udah nggak enak mainnya gitu Bang. Oke Bang ya, tapi nggak masalah gitu. Yang penting sebagai pembelajaran untuk abang-abang gitu ya Bang. Oke, kita ambil sini kekalahannya ya Bang, yang kalah di sini tadi. Jadi ini open terakhir ya Bang ya. Ini open terakhir, kita akan close habis ini. Karena udah 21 menit juga. Oke, ambil lagi di sini untuk ngambil kekalahannya Bang, karena udah sempat nih. Oke. Gini kalau udah kurang enak gitu ya untuk bermainnya. Oke, kita tunggu. Oke, selisihnya ada ya Bang ya. Selisihnya ada dikit, kita masih loss 7 ribuan. Oke, kita ambil dulu sebentar ya Bang. Oke, dia turun di situ, kita ngambil buy-nya di sini. Biar kita ambil modal kita ya Bang ya. Yang kalah, yang loss tadi. Oke, jadi ini terakhir ya Bang ya, kita akan closing setelah ini gitu ya Bang ya. Jadi kenapa saya ambil buy-nya di sini? Karena di sini adalah udah over ya Bang ya. Ini sebenarnya konfirmasinya gitu ya. Tapi karena dia muncul di resistance seperti yang saya bilang, dia kuat masih ke bawah gitu. Makanya terjadi candle besar seperti ini gitu. Tapi candle besar seperti ini kalau sudah over, kita ambil reversalnya pasti dapat gitu ya Bang. Oke, jadi sini sudah dapat, kita lagi kembali sudah dapat profit walaupun tipis ya, tapi udah dapat lah intinya ya Bang. Oke, gara-gara tadi sebenarnya. Oke Bang ya. Jadi sampai di sini dulu, kita akhiri. Nanti akan saya ngupload video kembali ya Bang ya. Mungkin nanti habis ini siangan lah saya upload soal quotex ya Bang ya. Jadi pantau terus kalau abang-abang mau benar-benar untuk belajar ya Bang ya. Oke, sebelumnya mohon maaf ya Bang ya jika ada salah omong atau terlalu tegas di sini ya Bang ya. Tidak ada maksud apa-apa, untuk kebaikan semua gitu ya Bang. Oke, selamat pagi buat semuanya.